menggunakan Adobe Premiere Pro CS6. Bagi teman-teman yang menggunakan Adobe Premiere Pro yang lebih tinggi, Premiere CC 2000 sekian atau 2020, tampilannya saya yakin tidak akan jauh berbeda. Ini pakai yang lebih sederhana supaya gampang dipahami. Tampilan pertama kita buka, begitu kita buka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada 3 menu. New project berarti kita yang akan mulai dari sini. Kalau membuka berarti membuka yang sudah pernah kita buat. Atau recent ini yang sudah baru kita buat ada di sini nih, recent project. Ya, kita mulai saja dengan new project. Ya, di sini ini lokasi penyimpanannya bisa kita rubah dengan mengganti browse ini. Namanya bisa kita ganti untitled, jangan tidak diganti karena nanti akan ketumpuk dengan project yang sama. Apabila kita tidak memberi nama berarti project kita, editing kita hilang. Kalau kita timpa coba gitu ya misalnya. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa kita abaikan ini settingan kualitas video kita. Bisa sih kita samakan dengan jenis kamera apa yang tempat video kita buat, tapi ini nanti kita abaikan aja, bebas. Pemirsa, saya biasanya pakai HDV tapi nggak akan ngaruh karena pada akhirnya kita akan gunakan sesuai video dari kamera kita nanti ya, sesuai dengan video kamera kita ya. Tampilannya seperti ini ada audio, setelan volume audio 1, 2, 3. Di sini ada preview, tampilan video yang akan kita edit di sini. Di sini ada project, tempat untuk mengumpulkan video-video yang akan kita edit, dan di sebelah kanannya itu ada tempat pengeditannya. Di sini namanya biasanya timeline, garis waktu. Nah, ini garis waktu, dia menunjukkan ada di detik keberapa. Kalau kita seret ke kanan, ini detiknya ini berubah ya, sesuai video itu di play pada detik keberapa gitu ya. Kita mulai saja. Caranya mengedit, kita masukkan dulu videonya ke program kita ini. Caranya bisa melalui menu file, import, nah, cari videonya, atau yang paling gampang dengan kita ekspor saja. Ini ada menu ekspor video yang mau kita edit. Ini misalnya kita blok, kita drag, klik tahan, geser ke project ini bisa ke sini, timeline langsung. Kalau semuanya ini mau kita masukkan, kita bisa langsung ke sini. Kalau nanti masih kita pilih video mana yang akan kita masukkan ke pengeditan, ya kita larikan ke sebelah kiri ini ya. Nah sini ya. Nah, dari kiri ini baru kita mau diedit, drag kanan. Nah, ini tadi ya pemirsa, muncul pertanyaan seperti ini. Gunakan yang sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti kita akan sama dengan project kita yang kita setting di depan tadi, yang gambar hitam ini. Ini tampilan video, tampilan resolusi atau format video yang kita setting pakai software ini. Sedangkan kalau pakai yang sebelah kanan kita itu formatnya, resolusi dan frame rate-nya kita ngikut dari hasil kamera kita, dari video ini yang dari kamera kita ya. Ya. Buktinya kalau kita sama dengan file video kita ini perhatikan di sini ini. Kalau saya geser dikit, nah yang hitam ini hasil settingan software kita. Kalau yang depan ini hasil dari kamera kita. Kita kembalikan, kita undo. Ya, sama ya.
Kalau kita memasukkan video lagi ke kanan, kita geret aja ke drag. Nah, ini ya. Sebenarnya kalau kita mau memasukkan video itu aturannya kita play dulu di sebelah kanan ini sebenarnya. Misalnya ini video 003 ini nah sebenarnya kita play dulu ini, kita lihat dulu yang kita butuhkan mana. Ini titik kuning-kuning ini dari awal, dari sampai belakang ini. Misalnya dari awal ini tidak kita perlukan, nah, sampai sini ya. Misalnya tidak kita perlukan, maka harus kita potong dulu di sini pakai ini ya. Sampai mana video ini hanya kita perlukan sampai sini, sampai detik kesekian, detik ke-11 sampai belakang tidak kita gunakan, kita potong di sini. Nah, ini yang kita gunakan hanya ini, lalu kita drag. Nah, jadi tidak video di sini ini tadi yang ini tidak sama dengan ini, udah dipotong. Kadang-kadang kelamaan, akhirnya kita potong di sini. Nah, ini 3 video ini mau kita edit. Nah, itu tampilannya situ kalau kita play. Nah, caranya motong. Sekarang kita coba motong bagian depan. Caranya gampang sekali. Nah, ini mouse kita taruh di sebelah paling kanan dari video, kita tarik, klik tahan, itu sudah potong dari depan. Motong dari belakang, ini sama ya. Yang agak sedikit beda kalau motong di tengah. Motong di tengah caranya gimana? Kita pakai menu ini, rasur, silet. Berarti dari sini ke sini kita perlukan, kita potong di sini. Dari timeline ini detik ke-6 ini sampai sini tidak kita perlukan, kita potong di sini. Nah, ini bisa kita delete, klik kanan clear atau delete pada keyboard ya, delete pada keyboard, atau saya undo, klik kanan clear, tapi dia menimbulkan lubang di sini. Berarti kita harus geser ini. Itu kalau kita gunakan clear, kita harus geser ini ke arah kiri. Tapi ada juga menu yang lebih gampang. Tadi yang habis kita potong itu klik kanan, ripple delete, sehingga yang video-video yang ada di sebelah kanannya ini akan nyambung ke video sebelah kiri. Ya, kayak gitu. Itu motong, caranya gampang sekali. Kita juga bisa naruh video di atasnya, pemirsa. Ini video ini kayak gini nih. Ini ada audio 1, audio 2. Ini berarti audio 1, 2 dia akan tumpuk, dan video 2, video 1 ya, itu tumpuk, tapi yang kelihatan dulu yang atas, yang 2 ini yang kelihatan di itu. Yang 2 ini video di video 2 posisinya preview ini ya. Tuh atas, kemudian kalau suaranya dia numpuk 1 dan 2. Caranya mengecilkan banyak sekali caranya. Dia bisa lewat ini audio mixer, ini audio mixer. Yang 2 kita matikan, bisa ini video 2 dimatikan, atau yang 1 dimatikan, atau bisa juga dari sini. Ini menu segitiga ini, kuning-kuning ini kita tarik. Nah, ini volume ini. Nah, kalau yang kuning-kuning pada video ini bukan volume tapi ketebalan. Jadi kalau video yang atas ini ketebalan atau opacity-nya kita kurangi gini, dia jadi transparan sehingga video di bawahnya kelihatan gitu ya. Contohnya ini tumpuk nih. Nih, ada tumpuk antara video atas dan bawah ya, karena opacity-nya kita kurangi
Itu ya, gampang sekali cara ngedit. Sebenarnya ngedit itu ya cuma motong nyambung, nambahkan audio. Gimana nambahkan audio caranya gampang, audio drag aja ke sini. Misalnya ada audio apa ya? Di sini ada audio apa tidak? Ada. Ini di video musik ya. Ini kosong ya. Ada lah caranya gampang pokoknya, tinggal misalnya ini file audio ya, misalnya ini ya, kita drag aja ke sini, ke audionya ini ya, karena ini ada file video ya, ada gambarnya, ada di atas ada video. Tapi kalau audio dia hanya audio saja di sini gitu. Caranya gampang. Bagaimana supaya audionya suara video, audio video yang asli, audio dari video yang asli itu pelan dan MP3-nya serasa keras ya, ini tadi yang kuning-kuning ini kita pelankan di sini, atau bisa dari sini nih. Misalnya di MP3 itu masuk ke audio 3 ini. Sini kan ada MP3, audio 3 ini masuk sini MP3-nya. Itu seperti itu. Gampang pemirsa. Nambah tulisan caranya gimana? Title, new title, the vowel still, misalnya tulisan judul. Nah, di sini ini pilihan hurufnya. Tulis saja sini vlog misalnya ya. Vlog saya. Tengah kan ya pakai ini. Ini ya, tengah. Ya. Ini kita silang aja. Silang bukan berarti kita buang, enggak. Dia akan masuk ke sini. Caranya naruh gimana? Taruh aja di bagian video 2 sini. Kalau dia akan numpuk di videonya, dia taruh di sini. Kalau dia di awal ya di sini. Tuh. Tuh ya. Nah, itu cara tergampang lah, cara sederhana. Yang lain saya yakin teman-teman akan bisa dengan sendirinya, gampang sekali. Ngedit itu gampang sekali lah. Kecuali nanti kalau sudah pakai efek-efek tambahan itu yang cukup menjelimet. Kalau cuma nyambung, motong nyambung, lah belajar 15 menit bisa. Sekarang kalau sudah selesai, baru kita render atau kita ubah menjadi file video. Ini kan tadinya file dari software kita ya. Kalau kita langsung save, dia tidak bisa diputar di pemutar video atau diupload ke YouTube, belum bisa. Tapi harus kita export atau render, export media lah. Di sini ada beberapa settingan formatnya yang sering digunakan adalah H264 atau MP4 ya. Terus ada preset itu ya kualitas video, dari kualitasnya dari frame rate-nya 25, ini frame rate ya, berapa jumlah gambar per detik. Biasanya saya gunakan yang lebih bagus ya. Kalau ke YouTube biasanya saya gunakan pakai HD 720p 29 supaya tidak terlalu putus-putus, frame rate-nya yang agak tinggi. Beri nama, output name namanya vlog saya apa. Save. Ini perhatikan dia nyimpennya kemana ini. Ini nyimpennya ke lokal D. Save. Nah, vlog saya baru ekspor. Ada proses mengubah menjadi file video. Tentunya besar kecilnya file atau lama proses rendernya ini tergantung lama video kita. Kalau misalnya cuma 1 menit ya biasanya sekitar 1 menit. Kecepatan komputer juga berpengaruh juga sih. Tapi kira-kira seperti itu. Kalau kita ngedit 2 jam, yang rendernya bisa
sekitar 2 jam. Kalau komputernya bagus ya 1 jam selesai, tapi komputernya biasa ya 2 jam atau bahkan lebih lama. Itu caranya ngedit video pakai Premiere secara sederhana. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan video-video yang video tutorial yang lain. Entah nanti editing berikutnya atau menggunakan software-software yang lain seperti software pendukung After Effects dan lain-lain. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video.